orang lain tuh bisa kritik, ini gado-gado apa ya? Kok kayak begini nggak enaknya? Usaha itu harus punya satu mental dulu, bukan modal. Ada banyak western, ada banyak kuliner kekinian. Dapur Solo itu terancam nggak sih? Sedikit, tapi tetap ternyata brand yang cepet viral itu cepet habis juga. Kita yang buka cabang tuh kita harus pilih lokasi. Lokasi itu harus 2. Satu yang hari ini seru banget. Mas Wan, terima kasih sudah datang di studio Behind the Business. Ya, senang sekali ketemu Coach Tom. Di kemarin ya, Juragan Zaman Now, dan ternyata coachnya ganteng dan energik banget. Makanya begitu Oma diundang, ayo deh sama-sama energinya keluar. Iya, Oma ini karismanya luar biasa. Oma, teman-teman harus tahu ya, Oma Swan ini adalah founder dari iconic brand namanya Dapur Solo. Ini sudah berkembang di mana-mana. Cerita Dapur Solo bisa sampai sebesar sekarang, bisa sukses seperti sekarang, itu ceritanya awalnya gimana sih? Awalnya percaya nggak kalau modalnya tahun saya mulai itu sebetulnya 85. Tahun 85. Tahun 85. Tapi saya di situ sejak 88. Produk awalnya apa? Awalnya rujak dari ulekan. Rujak tuh rujak apa? Rujak ulek karena sebetulnya awalnya tuh saya dari sekolahnya pariwisata perhotelan. Terus saya kepengen jadi pemandu wisata atau tour leader kerennya supaya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kayak saya dong. Emang tour leader. Yang benar. Coach Tom itu tour leader. Awalnya tour leader. Iya. Kita jebolan NHI loh. 11 tahun. Pernah. Wah, berarti sudah melanglang buana. Hampir. Akhirnya sekarang menjadi business coach untuk UMKM. Awalnya tour leader. Saya dulu pengennya, waktu dulu kan 40 tahun yang lalu itu kan namanya kita ke mancanegara itu kan suatu yang seru, gitu kan, yang susah sekali, duitnya juga mahal. Ya apa salahnya saya sekolah di pariwisata perhotelan di Bandung NHI, udah keluar mau jadi tour leader, ternyata keluar langsung menikah, suami nggak ngizinin untuk jadi tour guide atau tour leader. Ya sudah, akhirnya diem di rumah. Kebetulan waktu itu habis menikah, punya anak, tapi memang tulangnya nih tulang pekerja. Jadi suruh nganggur nggak bisa. Gitu. Jadi pada saat di rumah ini mau ngapain ya, saya suntuk sekali. Nungguin suami pulang kantor dari jam 8 sampai jam 5. Aduh, bener-bener gak betah. Isinya cuman ngerumpi ke tetangga. Nah, saya pikir daripada ngerumpi, saya mesti apa ya? Waktu itu juga gaji pas-pasan ya. Walaupun suami punya titel insinyur, tapi kan tetap namanya orang kerja kan gaji pas-pasan. Pas untuk makan, pas untuk kebutuhan yang lain, sisanya dikit. Nah, saya mikir apa masa kayak begini terus saya tuh yang terutama adalah kebosanan karena tidak berbuat sesuatu, rasanya hidup itu apa ya, mubazir gitu loh, nggak ada suatu kegiatan yang positif. Terus hobinya makan rujak, tiap hari saya beli rujak. Jadi saya cuman mikir daripada saya beli rujak tiap hari, waktu itu rujak 300 paling mahal 2000 yang diglodok. Kalau sekarang kan ada tuh rujak yang harganya 40.000. Nah itu dulu juga gitu. Akhirnya saya buat, ya udahlah, mulai dari rujak yang 300 rupiah sama es jus. Jualannya di garasi rumah. Jadi suami saya dapat inventaris rumah, terus ada garasi, daripada nggak kepake, ya sudah meja ala kadarnya. Jadi ada meja, ngulek sendiri. Customernya siapa? Brosur. Datangnya jadi dari brosur. Saya bikin fotokopi selebaran supaya irit, satu folio dibagi 2, tulis spidol, tiap sore saya ngider ke tetangga sebar brosur. Dulu kan belum ada sosial media. Coach, mana berarti ada lokasinya WA. dekat-dekat situ dulu. Saya
targetin begini, saya kalau sore jalan di ring 100 meter, besoknya saya jalan ring 200 meter, besoknya lagi 300 sampai ring 1 kilo. Jadi jam 4:30 saya mulai, jam 4 matahari udah mulai gak panas itu, udah mulai teduh, saya jalan sambil ngomong anak saya, kan waktu itu anak saya baru umur setahun. Saya ajak jalan-jalan, nyebar brosur. Jadi nyebar brosur ke orang atau ke rumah? Ke perumahan kan. Jadi titip-titip di rumah-rumah. Perumahan. Saya ketok pintu aja. Jadi kita nggak usah malu ketok pintu. Yang datang nanti, yang keluar pembantunya. Kadang anjingnya. Nggak pernah ketemu sama yang punya rumah. Yang punya rumah kalau kebetulan ketemu, udah kasih aja. Nih Mbak, tolong kasih bosmu, siapa tahu mau rujak. Nah, di brosur itu kan ada nomor telepon, keren. Tukang rujak pakai nomor telepon. Tiba-tiba ditelepon, mau rujak dong. Ya udah, buat anter. Anter sendiri. Saya nggak ada pembantu, anter sendiri. Jadi sambil ngurus anak, ngulek rujak, nganter. Baru setelah beberapa bulan saya pakai asisten rumah tangga. Kenapa tidak rekrut karyawan dari awal? Ya namanya kita baru pengantin baru tinggal di Jakarta, belum tahu apa-apa, ya udahlah, baru punya anak 1. Kan ini cuman iseng gitu loh. Awalnya iseng. Jadi waktu itu omset ya 3.000, 2.000 rupiah 10 bungkus rujak. Satu hari? Iya, 300 kali 10 3.000. Kurang lebih 5.000. Bayangin kalau sekarang mungkin. Tapi gaji zaman dulu berapa tuh sebulan? Sebulan 100. Gaji suami saya waktu itu 175.000. Suami ngomong apa tuh waktu itu? Ya membiarkan aja. Nggak dilalu, pokoknya kegiatan sih bikin rujak gitu. Ya sebetulnya enggak sih. Suami saya kan kebetulan gini, pokoknya kerja apa aja yang penting di rumah. Jadi dia ya udahlah, kegiatan kayak gitu dia enggak rasanya mencibir atau apa enggak. Tapi waktu itu saya juga mikir, ya udahlah, daripada saya beli rujak, kalau nggak habis saya makan sendiri. Tapi kalau laku ya udah, buat berapa sih gitu kan. Beli waktu itu mungkin modal 3.000, 1.000, bangkuang sekilo juga murah, timun. Udah masih ada untung setengahnya gitu loh. Ya lumayan masih lumayan bisa buat jajan. Jadi nggak muluk-muluk. Kalau mulai usaha itu saya nggak mikir muluk. Yang penting tiap hari ada kegiatan terus laku. Lakunya berapa ya udah jalanin dulu. Setiap hari kita evaluasi. Kok lakunya hari ini misalnya 10 bungkus, besok 20. Tapi tiba-tiba bisa ngedrop lagi cuma 5 bungkus. Bahkan pernah nggak laku sama sekali. Down nggak? Satu hari itu nggak laku. Wow. Nah down kan? Tapi ya udah, pernah ada tutup aja lah, cuma dapat 3.000. Tapi mikir-mikir lagi, janganlah, toh juga ditaruh kulkas bisa gitu. Tapi saya mikir, kalau rujak udah bosen, apalagi yang supaya nggak bosen. Berapa tahun atau berapa lama rujak berjalan sampai punya produk baru? Sampai punya gado-gado itu 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 3 bulan. Bulan pertama, bulan kedua, biasanya nih kalau UMKM yang baru mulai, sebulan itu euforia. Wah, ada yang baru, pasti mereka beli. Kalau enak, mereka pasti balik lagi. Kalau nggak enak, sekali. Tapi kan namanya orang, waktu itu saya lingkungan perumahan kan juga terbatas. Ya sudah. Terus bulan kedua tetap turun naiknya tuh pasti di 3 bulan itu. 3 bulan bener, aduh sepi rasanya, kayaknya orang udah bosen rujak atau musimnya. Rujak kan musimnya, musim hujan nggak bakalan ada yang mau rujak. Ya udah mikir, apalagi ya selain rujak. Nah mulai, gado-gado. Karena gado-gado itu orang makan nasi. Bisa kan makanan sehari-hari. Bisa buat makan nasi. Kalau rujak kan iseng-iseng. Ya udah, mulai tuh saya belajar loh. Bikin gado-gado saya nggak pernah tahu. Karena saya nggak suka makan. Jadi buat UMKM kalau mulai sesuatu dengan modal pas-pasan, mulai dari yang kita suka. Rasanya pasti dapet. Terus tahu cara buatnya. Waktu gado-gado saya nggak pernah suka makan sayur. Terpaksa saya harus lihat nongkrongin tukang gado-gado. Oh begini, cuman sayuran sama kacang. Simple kan kelihatannya. Betul. Ternyata waktu saya buat,
Nggak gampang juga. Nggak segampang itu rupanya. Karena kenapa? Kacangnya harus halus. Saya nggak punya bahan untuk gilingan. Saya blender. Karena kebetulan saya jual jus, saya blender. Nggak dapet rasanya. Sampai saya bingung. Jadi kacang itu diapain sih sebetulnya? Harus digiling pakai gilingan yang muter itu loh. Iya. Itu yang paling benar. Jadi waktu saya sudah pede, karena saya itu orangnya gini, kalau mulai sesuatu itu kita jangan takut. Tapi kita harus pede. Pede kalau produk kita enak. Nah, udah tuh pada saat sepi yang pelanggan kan kita punya pelanggan yang tetap. Besok ada gado-gado begitu. Beliin, mungkin kasihan orang pelanggan itu bisa juga kasihan, kepengen beli, bener ada. Jadi macam-macam. Gitu saya seneng, wah gado-gadonya ada yang pesen 5 bungkus atau apa 1 orang itu. Terus saya ditelepon, ini gado-gado rasa apa? Menurut saya enak. Ya, bumbunya udah rasa asin, pedes, manis, udah berasa. Tapi saya nggak kepikir kalau orang lain tuh bisa kritik, ini gado-gado apa ya? Kok kayak begini nggak enaknya? Nah, menurut kita enak, orang lain nggak enak. Jadi itu memang nggak dites dulu ke orang? Udah tes sekali kayaknya enak, tapi kacangnya tuh encer. Nah ini, karena uji coba di perumahan kan saya jadi pede aja uji coba. Nah, saya down enggak. Pada saat itu saya harus mikir, kalau gitu saya harus cari gilingan apa. Kebetulan saya sama suami, ini kok gado-gadoku dikomplain gak enak gini. Salah, kacangmu bisa kayak begini loh. Wah, saya langsung ke pasar cari gilingan. Oh, mesti gilingan kacang. Nah, baru ketemu. Setelah itu saya uji coba lagi. Besoknya yang pesen itu, yang kemarin bilang gak enak, saya kirimin. Saya ganti, nih cobain yang ini, gak usah bayar. Nah baru dari situ, ini baru gado-gado enak, kacangnya legit, terus rasa asin manisnya. Gila ya, itulah perjalanan yang kalau saya ingat. Perasaannya gimana tuh kalau kembali ke masa itu? Ada rasa sedih, seneng, bangga, campur aduk. Sampai sekarang ini. Dan ternyata saya cuma merasa usaha itu harus punya satu mental dulu, bukan modal. Ulet, satu kata itu. Kalau kita gampang down, gampang putus asa, udah deh nggak jadi. Kalau saya dulu pas musim hujan nggak laku, udah down, nggak mau terusin, nggak jadi sampai sekarang. Iya. Oma, kemarin kan ketemu banyak UKM ya. Banyak banget tuh emak-emak ya kan, bawa produk, bawa macam-macam ya produknya. Saya benar-benar dikerubutin luar untuk biasa ya? Cobain, bener. Luar biasa ya? Luar biasa. Ada pelajaran apa yang Oma lihat dari pelaku-pelaku UKM tadi? Ya, ini kan Coach, saat ini kan pemerintah kebetulan juga lagi mendukung dan mempopulerkan UMKM. Betul. Karena kenapa? Sokok gurunya ekonomi di Indonesia sebetulnya benar. Dari emak-emak, dari ibu-ibu. Kalau bapaknya lagi saat ini, apalagi sekarang ini nih, waduh PHK banyak. Itu benar-benar emak-emak ini fungsinya harus membantu suami, double, supaya ekonominya tuh tetap, anaknya bisa sekolah, bisa makan, nggak perlu lagi di MBG. Betul. Nggak usah ngarepin MBG, yang penting bisa makan. Benar. Dan mereka itu multitasking. Iya. Kesalahan apa yang Oma lihat ketika melihat para UKM yang ada sekarang? Ya begini, UMKM itu kan modal pas-pasan. Kemarin saya lihat ya, saya dikasih contoh banyak, modalnya pas-pasan, terus bikinnya, dia buat variasinya, itu banyak banget. Misalnya nih, ada keripik singkong, bisa variasinya, keripik rasa pedas, terus rasa jagung bakar, pokoknya keju, banyak banget. Saya bilang ini kan varian, ini kan banyak, dan singkong UMKM di sini ini banyak latahnya. Apa yang laku dibikin, dia juga ikut. Padahal yang buat yang laku itu udah dibuat pabrik gede. Nah dia buat juga. Nanti latah cireng, buat cireng rasa macam-macam. Bagus sih sebetulnya, duplikat itu bagus, tapi harus mengukur kemampuan. Karena UMKM itu modalnya juga sedikit, dapurnya juga belum gede, terus
karyawan, stafnya juga terbatas. Bahkan kadang-kadang emaknya sendiri, pengusaha sendiri yang UMKM itu pelakunya, nggak ada yang bantuin. Ini kan setengah mati kalau bikin variasinya banyak. Nah, saran Oma tuh bikin 1-2 macam yang dia kuasain, yang rasanya enak. 1-2 dulu deh, jangan kebanyakan varian. Tapi benar-benar kalau istilah kerennya mungkin penetrasi pasarnya itu udah dapet gitu loh. Udah dapet marketnya. Oh enak nih, semua orang udah tahu. Baru nanti setelah 3 bulan kasih variasi produk yang lain. Jangan pada saat mulai udah bikinnya kebanyakan. Biasanya nggak sempurna. Bahkan sebetulnya banyak di luar sana perusahaan-perusahaan besar itu cukup 1 tapi mendunia atau bahkan ikonik gitu ya. Lebih baik itu. McDonald aja dulu produknya cuma burger sama milkshake aja. Sampai mungkin beberapa tahun kemudian baru bikin varian-varian lainnya. Itu yang benar begitu. Saya pun juga mulai begitu 6 bulan mulai turun, saya munculin 1 lagi. Begitu 6 bulan turun, saya munculin 1 lagi. Jadi bertahap. Jangan sekali buat karena UMKM produksinya harus variatif terus buat banyak, jangan. Berarti awal 1 tahun pertama mulai ada karyawan berarti ya? Sudah mulai ada 1, 2 asisten rumah tangga sekalian ngurus anak, sekalian bantuin. Tapi tetap ke pasar kita harus jalan sendiri. Karena jangan, nah ini juga baru pelaku-pelaku UMKM sekarang apalagi anak-anak muda. Baru mulai itu dia nggak bakalan turun ke lapangan. Nanti ke pasar suruh orang. Padahal ke pasar itu unik. Kita tahu harga, tahu barang, dan tahu kualitasnya harus gimana. Itu nanti yang kita bisa patokan kalau kita besar. Nggak bakalan kita dibohongin. Tapi kalau kita nggak tahu, semua udah suruh pakai orang, kasir nanti belum apa-apa harus udah mulai pakai orang. Akhirnya bosnya nggak tahu apa-apa, dibohongin karyawan. Dan itu banyak sekali yang membuat bisnis nggak bertahan di 2 tahun pertama. Iya, karena lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Kapan mulai memperbaiki misalnya manajemen keuangan? 3 tahun saya di garasi. 3 tahun. Tapi waktu saya mulai, saya itu udah catet. Jadi manajemen sistemasi itu sejak awal. Sejak awal catet. Waktu kita cuman sebetulnya modalnya tuh gampang kok. Pakai buku. Kalau sekarang kan ada HP. Bener. Dulu saya nggak ada HP, buku tulis, catet hari ini belanja berapa, bawa duit berapa, pulang dari pasar berapa sisanya. Nah itu dicatat. Terus nanti tutup toko, istilahnya tutup warung, itu jam 5 atau jam 6 penghasilannya berapa, catet. Itu udah ketahuan. Gampang toh. Setiap hari belanja dicatat, pemasukan dicatat, kelop tiap hari gitu ya. Ya, jadi pemasukannya hari ini untung berapa, ketahuan. Sebetulnya sesederhana itu sistemasi bisnis itu, manajemen ya. Sederhana manajemennya. Toh belum ada karyawan. Belum banyak orang. Belum banyak. Omsetnya juga belum banyak. Ya, jadi cuman apa sih? Modal belanja dan pendapatan. Nah, banyak UKM itu melakukan gini, Oma. Masih kecil, ngapain dicatat-catat repot-repot gitu. Paling cuma segitu bisa dihitung, bisa di luar kepala gitu. Padahal nggak boleh tuh ya. Nanti kadang-kadang belanjanya misalnya nih ke pasar mau beli apa, tiba-tiba beli baju 1 nggak kecatat. Nah akhirnya kan jadi kelebihan kan. Benar. Itu sebetulnya kalau kita konsisten, terus kita disiplin, catat yang memang benar-benar belanjanya untuk inilah usaha kita. Kita tahu, jangan dicampur antara kebutuhan rumah tangga dan usaha. Biasanya ini kecampur dari awal. Anaknya minta apa, udah dikasih dari laci, dari itu, gitu. Lupa nyatet. Akhirnya nggak jelas. Berarti Oma 3 tahun ada di garasi. Di garasi. Ada dine in nggak? Ada. Mereka bisa duduk di... itu cuman ngadep tembok. Kebayang nggak? Bisa cuman ya? 5 tempat duduk. Berarti pokoknya masuk ke dalam.
garasi, ulekan, terus tembok, ada duduknya juga, kursinya mending kursi yang ini plastik, yang murah. Tapi itu sempat boleh dibilang efek brosur ya, karena kita semua itu konsistensi. Terus jangan sampai putus brosurnya tiap hari, kemana orang makan gado-gado dong di saya, itu dari mulut ke mulut. Mungkin juga yang jualan waktu itu saya masih muda, jadi ya kok mau anak muda, istilahnya baru anak-anak sekarang, baru pengantin baru jualan gado-gado ulekan. Nah, dulu kan belum gado-gado kan abang-abang gitu loh. Betul. Jadi itulah yang istilahnya kita buat orang itu bagaimana bisa datang dan seneng. Dan saya yang seneng tuh apa? Yang pelanggan saya itu tak anggap bukan raja, tapi teman. Jadi kita bisa ngobrol. Gimana rasanya, kurang apa, kasih tahu ya ke teman-teman. Kita titip pesen aja. Kalau cocok kasih tahu ya ke teman-teman lain untuk cobain. Kebayang nggak efeknya? Satu orang, kedua, tiga. Nah, itu yang membuat sebetulnya kayak lingkaran bola salju, menggelinding tapi tiba-tiba gede. Kapan awal pertama kali nama Dapur Solo itu muncul? Setelah saya pindah ruko. Begitu di garasi, ternyata banyak komplain. Karena saya waktu di garasi pun saya ajak tetangga-tetangga loh. Karena untuk ayo kamu mulai, tetangga-tetangga saya kan juga pengangguran. Saya ajak kamu jualan nasi uduk, terus satu jualan sate Banjar. Tapi ternyata yang bertahan cuman saya, yang lain keok semua. Ya itulah konsistensi, keuletan, terus pantang mundur. Ya akhirnya cuman saya yang bertahan, yang lain mereteli. Istilahnya mulai udahlah ngapain jualan begini. Nah saya baru mikir, tetangga pada komplain, namanya gangnya cuma 3 meter. Begitu banyak parkir mobil, tetangga komplain. Nah begitu tetangga komplain, saatnya saya harus mencari lokasi yang tidak dikomplain. Karena biar gimana bisnis jangan merugikan orang lain. Nah, Dapur Solo pertama yang mana? Di ruko, satu ruko di Sunter Paradise. Sunter Paradise. Ya. Itu yang pertama. Pertama kali. Saya pertama kali itu nggak nyangka jualan, saya pikir wah biasa-biasa aja kali ini, nggak taunya hari pertama digerubuk orang. Rame. Karena cuman namanya RM Solo, bukan Dapur Solo. Karena saya bingung pakai nama apa ya, dan lagian juga cuman spanduk, ada gado-gado, rujak, tapi mulai saya tambah makanan nasi. Ayam goreng, terus nasi. Ayam goreng. Ya. Jadi ceritanya banyak lah kalau. Jadi cuma spanduk aja. Spanduk aja. RM Solo. Iya, gado-gado, rujak, terus ada ayam goreng, nasi pecel, nasi gudeg, nasi langgi. Udah itu. Awalnya cuman itu. Jadi itu aja setengah mati. Khas Solo. Iya. Apa setengah matinya? Ya bayangin membuat restoran dengan waktu itu kan saya nggak mungkin langsung tiba-tiba rekrut banyak orang. Jadi rekrut itu saya satu persatu. Kalau kayaknya udah kedodoran sekali baru nambah orang. Supaya nggak langsung udah rekrut banyak ternyata sepi. Cari orang susah nggak sih? Waktu itu ya carinya asisten rumah tangga, istilahnya mbak-mbak begitu loh. Bukan yang karyawan beneran gitu. Jadi multitasking. Ya ngurus anak, yang bersihin rumah, ya bantuin kerja. Nah itu zaman dulu. Kalau sekarang ya mestinya UMKM juga bisa lah. Jangan pakai yang langsung netizen anak sekarang. Profesional. Nah, itu nggak bisa. Harus ada SOP yang bener gitu. Jadi cabang pertama di Sunter Paradise. Ya. Berapa lama tuh? Sampai hari ini ada kan? 3 tahun. Sampai sekarang masih ada rukonya. Tapi karena ya semua tuh bertahap ya. Terus pindah ke tempat yang lebih gede kan? Lebih gede. Karena kebetulan udah nggak muat. Jadi sebetulnya bisnis itu kalau kita 3 tahun buat saya. Asal 3 tahun ini kita bisa survive, bisa maju di 3 tahun. Nah 3 tahun boleh mikirin yang lain. Jadi 3 tahun tuh lompatan saya, buat saya ya. Karena 3 bulan itu baru mulai, 6 bulan grafiknya, setahun belum kelihatan, tapi 3 tahun itu udah ibaratnya kalau pohon
ditanam 3 tahun itu udah benar-benar pohon. Tapi belum ada buahnya. Jadi buat saya ada lompatan-lompatan 3, 10, 20, 5 tahun itu lompatan kecil. Waktu untuk ekspansi? Saya yang ekspansi, yaitu di 3 tahun atau 5 tahun pertama. Tapi tanda-tandanya apa? Setelah omsetnya meningkat, pelanggannya makin banyak, tempatnya nggak muat, nah itu ekspansi. Omset yang ruko pertama yang booming itu 1 bulan rata-rata berapa? Waduh lupa saya ya. Waktu itu saya catetin. Zaman itu? Zaman dulu saya dari omset 10.000, terus di ruko itu omset mungkin ratusan ribu ya. Udah waktu itu ya. Saya ingat mungkin loh ya, karena itu udah 40 tahun yang lalu. Berarti saya lupa catatannya. Setara 1M kali ya sekarang ya? Enggak lah. Belum. Bukan ratusan ribu, tunggu, masih puluhan ribu. Karena zaman dulu kan harga makanan masih 500, masih perak, iya 500, perak, jajan 1.000 gitu. Jadi kayaknya enggak puluhan ribu. Waktu itu juga saya beli rumah aja 35 juta. 200 juta ada ya. Sekarang mungkin ya. Jadi omset ratusan juta dulu lah. Baru setelah ratusan juta, kalau sekarang ya mulai kayaknya kok makin nambah tiap bulannya, tiap tahunnya, terus nggak muat tempatnya. Nah itu baru ekspansi. Apa yang membuat orang itu datang ke RM Solo? Padahal waktu itu kan belum ada, masih belum marketing, belum ada sosial media. Belum ada marketing, tapi juga biasanya di setiap lingkungan yang baru itu kan belum banyak pemain. Jadi waktu itu Sunter itu pemainnya makanan Jawa mungkin bisa dihitung jari, cuman 2 atau 3. Sedangkan karyawan Sunter itu ada Astra, ada apa, kan butuh makan. Nah mereka larinya pasti cari kalau enggak Chinese food, Indonesian food. Nah itu yang membuat kita tuh punya peluang. Dan makanan khas Solo belum ada. Comfort food gitu. Jadi itu peluang yang buat saya gampang gitu. Ternyata kalau kita mau usaha UMKM itu cari peluang yang sudah jangan jenuh pasarnya. Kalau sekarang ini di mana-mana kuliner berjibun. Nah untuk memenangkan pasar yang gitu kan kita punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Satu, kalau kuliner kita harus punya rasa yang bisa keterima untuk lidah semua orang. Jadi nggak boleh hanya lidah kita doang. Jangan lidah kita aja. Kalau lidah kita enak, belum tentu lidah semua orang enak. Mau terima. Nah, makanan Solo itu kan ciri khasnya manis kan. Orang pasti Solo, Jogja manis. Tapi saya rubah resepnya supaya keterima oleh orang Jakarta, tapi tidak meninggalkan rasa yang benar khasnya gitu. Nah itu yang benar-benar kalau kuliner tuh harus nguliknya di situ. Misalnya kita mau rawon, ya jangan rawonnya rasanya manis, orang nggak suka. Nanti kalau rawon manis kan ini apaan gitu ya, tetap dikurangin. Tapi rasa rawonnya itu ini rawon, ini sayur asem, ini selat Solo gitu loh. Jadi orang tuh begitu yang makan orang Solo, bener kok nggak manis sekali, nggak, ini seleranya Jakarta. Nah gitu, jadi kita harus ada interaktifnya. Dan biasanya kalau kita masih bisa interaktif dengan pelanggan, itu suatu kebanggaan dan kepuasan. Karena pelanggan adalah teman kita, dan itu akan diingat kemana-mana kalau kita ramah, kita baik, kita perhatian gitu. Karena jangan sekarang menghindar ya, malah jangan menghindar. Ada komplain kita hadepin, kalau kesalahan kita minta maaf. Masalah terberat yang pernah dialami oleh Oma Swan apa selama menjalankan bisnis? Ya sebetulnya bisnis itu kalau kita suka nggak ada yang berat ya buat saya. Nggak ada yang berat. Tantangan, kadang-kadang karyawan itu juga tantangan. Karena tantangan karyawan itu juga waktu bisnis itu benar-benar kita deg-degan kalau pas Lebaran. Wah keluar masuknya itu circle-nya itu satu cabut, semua cabut. Nah kita harus mulai baru. Tapi ya suatu yang yang menarik untuk kita gimana ngatasin ini. Ya dijalanin aja ya. Dan karyawan kita anggap sebagai anak saya. Saya didik tapi harus dengan disiplin. Enggak bisa sembarangan. Kita juga enggak boleh takut, waduh gimana terus nanti kalau karyawan itu kita baikin tiba-tiba nanti terus orang pada bilang ngelunjak, enggak.
Kalau kita disiplinnya benar, enggak juga. Tapi kalau yang enggak benar, enggak jujur, saya cut. Jadi kita harus tegas. punya prinsip. Yang enggak jujur jangan dipelihara. Tapi yang baik ya kita anggap sebagai anak gitu. Kalau bisnis kan makin hari makin kompleks, makin sulit untuk diatasi, makin besar. Ada titik di mana waktu buka cabang pertama kali kendalanya apa sih? Ya, buka cabang yang paling berat itu pertama kali. Karena kenapa? Lokasi. Kita yang buka cabang tuh kita harus pilih lokasi. Kalau saya kuliner itu lokasi itu harus 2. Satu yang ada orang kantoran dan satu yang ada orang tinggal, perumahan. Oke. Jadi kalau siang itu pangsa kita orang kantor. Kalau malam pangsa kita orang yang tinggal di seputarnya. Itu lebih kompleks. Kalau di perkantoran aja malamnya jangan buka malam. Misalnya nih di ruang kantor aja. Ya sudah buka makan siang aja. Jadi kalau ada 2 lumayan. Terus Sabtu Minggu, nah itu orang perumahan yang datang. Jadi harus ada lokasi itu menentukan sekali bagaimana kita mau buka. Bisnis kuliner tuh berat nggak sih? Kalau dari A to Z kalau dibilang bener-bener ini ya, kalau orang bener-bener wah enak banget ya. Iya. Orang kan lihatnya bikin resto tuh enak ya. Lihatnya untungnya 2 kali lipat. Untung 2 kali lipat. Kalau masih kecil kayaknya cuma masak doang. Iya. Tapi berat. Buat saya bilang berat. Apalagi kalau nggak suka dan nggak bisa. Latah. Kalau latah berat. Kalau saya karena saya suka makan, saya suka mencicipi makanan kuliner. Terus saya uji coba. Biasanya satu resep itu saya uji coba 10 kali. Baru saya sampai benar-benar konsisten. Ya, baru setelah suami saya masuk nanti setelah 10 tahun atau 15 tahun lupa. Nah, dia resepin. Tapi tadinya semua uji coba dari kesukaan saya kuliner. Jadi orang kalau mau ini anak-anak muda atau UMKM mau bisnis makanan, itu makanan yang disukain dulu. Pasti rasanya dia tahu. Dia udah tahu mana enak mana nggak enak ya. Kalau rasanya cuman lata ikut-ikutan, mungkin apa yang lagi tren makanan Korea, padahal dia nggak tahu masak, ya bisa laku. Tapi awal-awal. Oma, sekarang ini kalau Oma bisa cerita manajemen kuliner yang bisnis kuliner itu yang baik gimana sih? Misalnya kita mulai dari dapur deh. Ya. Dapur itu apa yang harus diperhatikan? Ya. Jadi kalau kita mau berkembang, awalnya saya nggak punya standarisasi. Oke. Ya. Waktu kecil itu kita nggak mikir standarisasi. Intinya saya masak, saya rutin aja pagi belanja, terus saya masak, jualan, malam habis, besoknya belanja lagi. Itu satu perputaran yang rutinitas. Belanja, masak, jualan, besoknya gitu. Nah, baru setelah saya buka cabang, terus suami saya juga dia juga kebetulan orang manajemen, dia baru mulai bikin standarisasi. Resep ditimbang supaya kadang-kadang kan namanya kita lagi moodnya nggak enak kalau blok keasinan atau kurang asin. Jadi begitu ada standarisasi timbangan masih mending lah. Tapi itu pun juga harus diicipin karena garam kan kadang-kadang kalau pas musim hujan nggak begitu asin. Nah itu kan cabai pada musim pada saat mahal cabai nggak pedes. Nah tapi ada standarisasi mending lah gitu. Lebih membantu. Jadi proses standarisasinya gimana? Misalnya saya mau masak apa? Ya, misalnya kita mau bikin sayur asem atau rawon, dagingnya mau berapa kilo? Ya, kita bikin yang gampang. Daging 5 kilo, terus bumbunya timbang daging catat. 5 kilo, air berapa, bumbunya apa. Nah, itu jadi bahan baku untuk satu resep itu. Nah, tinggal kita kalikan gitu loh. Jangan sudah distandarisasi timbangannya begitu nanti bikin 10 kilo. Wah, daging kebanyakan bumbunya dikurangi. Nah itu juga jangan gitu. Jadi tetap bumbunya ya itu 5 kilo udah enak, bikin 10 kilo tinggal dikalikan. Nah tinggal nanti kalau 10 kilo kapasitas panci, kita harus cari yang gede.
Itu terus cara motongnya, itu standarisasi untuk kuliner. Kan semua kuliner ini kan mau yang usaha dari rumahan, keripik sama, bikin standarisasi. Jangan kira-kira. Oke. Mempermudah apalagi nanti pas mau buka cabang. Ya, kita resep bisa ngajarin orang simpen atau dibuka. Kita simpen aja. Sebetulnya resep itu ya, kalau saya bilang semua makanan apa sih yang ada ininya sekarang di YouTube banyak kok. Bisa enak, gampang dibuat. Apa yang bisa menjadi ciri khas perbedaan orang bisa laku? Ya karena lamanya berjuang, brandnya, lama maksudnya, dia merintis. Jadi si resep itu harus dipakai terus sebagai standar, atau sudah dalam bentuk paket gitu, saset-saset atau dibungkusin. Nah, saya bikin bumbu. Setelah itu saya bikin bumbu. Bumbunya mulai supaya mempermudah bumbu 1 kilo ya segini kita buat per kilo per resep. Ya gitu, supaya lebih mempermudah. Betul. Dan itu memperingan pekerjaan. Benar, kan kalau harus baca nimbang ya kan jangan. Jadi kita bikin untuk 3 hari bumbu. Kalau habis kita nggak usah buat. Jadi kita itu bisa semakin banyak kita harus itulah manajemen untuk kalau banyak apa dulu prioritas dulu. Bumbunya kita buat sendiri. Kita buat dulu. Kalau melayani, kalau ada karyawan itu kan banyak juga waiter yang servisnya nggak bagus. Kita training. Gimana caranya? Ya itu ciri khas kita. Jadi kalau kita mulai dari awal kita kan tahu pembeli itu teman kita. Jadi kita ajarin gimana greeting. Kalau saya model Solo ya greetingnya jangan welcome gitu loh, monggo gitu, dapur Solo monggo gitu kan, ada bahasa-bahasa yang ciri khasnya. Jadi greeting, terus melayani. Ya, datang bukan welcome, sugeng rawuh. Nah, monggo itu kan 2 kata tapi keunikan. Nah, mungkin kalau Manado ya bahasanya apa, Betawi apa. Jadi kita kulik ciri khasnya apa. Itu yang membuat kita harus beda dari yang lain apa. Prinsip hidup Oma Swan apa sih kalau bisa diajarkan ke anak-anak muda sekarang? Hidup itu buat saya sebetulnya saya punya planning. Misalnya saya mau pensiun umur berapa? Saya waktu dari muda umur saya lulus SMA, terus saya kuliah, saya udah planning. Kalau nanti umur 60 maksimum saya harus sudah bisa pensiun. Pensiun tuh dalam arti bukan nganggur. Tapi nggak kerja berat karena fisik umur 60 itu udah beda dengan waktu saya umur 20-25. Itu saya rasakan. Sekarang saya ternyata udah 64 ini, beda banget ya kalau saya berdiri. Dulu saya rasanya bisa berdiri 12 jam nonstop. Sekarang saya kalau berdiri paling tahan 3-4 jam. Tapi jalan saya bisa lama. Cuman berdiri benar-benar masak itu 4 jam. 3-4 jam udah capek. Kalau dulu saya 6 jam saya bisa berdiri. Jadi fisik itu kan tetap umur, fisik itu ngikutin umur. Jadi kalau 60 saya pengennya pensiun ya. Saya mulai tata. 25 saya mulai start bisnis. 35 saya baru punya cabang 1, 10 tahun itu masa benar-benar saya belajar merintis sampai tahu brandnya tuh ada kuat. Kuat. 10 tahun kemudian brand itu mulai kemajuan. Jadi ada inovasi, kita buka cabang gitu loh. Di tahun 30 itu benar-benar mantep, cabangnya udah banyak. Jadi kayak gitu. Jadi nggak bisa instan 30 tahun coach. Anak sekarang baru 3 bulan maunya cabang 10, cabang 100. Bisa sih kalau orang tuanya kaya sekali bisa. Ya karena butuh modal. Dimodalin sama orang tuanya. Tapi apakah bisa eksis? Enggak bisa. Pengalaman itu yang membuat kita bisa eksis dan bertahan. Kalau ada pilihan brand merek ya, produk dengan tim, mana yang paling mahal? Brand, produk tim. Sebetulnya itu satu kesinambungan. Tapi produk yang utama dulu.
Produk dulu nomor satu. Produk utama. Harus enak. Tim. Harus keterima. Ya. Tim baru brand. Baru brand. Karena brand itu akan menciptakan sendiri produk dan timnya kalau kuat. Keren. Tapi kalau brand dulu, produknya nggak ada, banyak timnya nggak kuat. Iya. Kalau banyak saya produk kebalik. Dulu. Mereka mikirin, wah gimana caranya supaya brand saya keren? Wah, promosinya, yang dipromosikan brandnya, tapi produk dilupakan. Itu timnya dilupakan. Anak zaman now, milenial. Gen Z itu brand dulu. Yeah. Kayak orang, pakai baju branded dulu, padahal kosong. Nah, kalau produknya enak, diterima pasar, timnya kuat, brandnya pasti kuat. Ya. Betul nggak, Coach? Ini saya ini pelaku pasar. Setuju. Ya, dari sisi yang praktis seperti itu. Ya. Jadi kalau orang udah siapa sih yang paling penting? Ya bukan namanya, tapi orang mengingat nama itu sebagai sesuatu yang membanggakan buat konsumen. Ya. Saya udah makan loh di sana loh, wah bangga banget. Ya. Mungkin bisa juga kalau modalnya gede sekali, brand dari luar negeri dibawa ke sini brand dulu. Mungkin ya, karena banyak brand-brand yang ini kok brand baru tapi ternyata brand yang cepet viral itu cepet habis juga. Saya lihat gitu ya. Saya ada beberapa, cepet banget dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun udah hilang. Tapi brand yang bisa bertahan kalau kita pupuk dari kecil sampai pondasinya dari tahun ke tahun, kecuali salah manage, benar-benar investasi, terus timnya manajemennya berantakan, nah itu cepet juga. Oma, kalau misalnya ada orang yang mau investasi. Membeli atau menggunakan brand dari Dapur Solo, misalnya, lalu dia bilang saya punya tanah kira-kira 500 meter, lokasi bagus, kira-kira atau 500 sampai 800 meter kan cukup ya buat parkir segala macam, cukup oke lah ya, lokasi sesuai dengan kriteria, ada perkantoran, ada perumahan, ada apartemen, kira-kira revenue atau omset satu outlet itu yang wajar tuh berapa sih? Kalau size revenue itu tergantung dari berapa luas kan? Ya, sekarang ini kalau benar-benar di kuliner ya, untuk luas 500 itu harus punya revenue minimal juga 400-500. Ya, 300, 400, 500. Jangan kurang dari 300. Karena dengan 500 itu tenaga kerjanya itu pasti sudah harus 20, 25. Belum renovasinya. Jadi nggak akan ketutup kalau ini. Karena semakin gede tempat, pengeluarannya juga semakin banyak. Biasanya profitnya juga semakin sedikit. Justru belum tentu makin gede makin profitable, belum tentu tergantung lokasinya juga. Jadi harus cari titik di mana pas ya. Iya, karena harus lokasi itu menentukan. Kalau di lokasi yang daerahnya prime, sewanya pasti ratusan juta. Iya, betul. Nah, omsetnya kalau nggak nutupin, ya jadinya untungnya berapa? Betul. Belum ada masaknya kadang-kadang sepi, gitu loh. Dalam 1 tahun di kuliner itu boomingnya pada saat puasa Lebaran. Iya. Itu benar-benar itu luar biasa. Itu bisa 2-3 kali omset. Tapi hari-hari biasa pas anak-anak sekolah libur itu malah sepi. Karena orang pada keluar negeri, jadi keluar kota. Ada juga setahun itu kalau di Indonesia 1-2 bulan 3 bulan itu ada lah masa pacekliknya. Iya, pacekliknya ada. Di kuliner pasti ada paceklik. Sama jam ya. Kalau misalnya jam-jam bukan jam makan siang ya udah sepi. Iya. Setelah makan siang sepi. Sampai lagi jam 7. Jam makan siangnya kan mulai dari 11 sampai jam 2. Nanti jam 3 sampai jam 4 sepi. Terus musim hujan. Nah, itu kan menentukan juga. Musim hujan siapa yang mau keluar? Makanya itu ulet itu luar biasa harus ya. Untungnya sekarang ada Gojek. Kalau dulu waktu saya mulai 2014 itu baru ada Gojek. Dulu setengah mati. Oma, ini ada banyak Korean restoran, ada banyak Western, ada banyak kuliner kekinian. Dapur Solo itu terancam nggak sih? Sedikit.
Tapi tetap orang begitu coach aja sekarang. Kalau makan terus yang Korean apa? Kepengen nggak? Bisa. Kita lama di luar negeri, seminggu ke luar negeri, balik-balik pengennya makan apa? Makanan Indonesia. Tetap. Dan benar. Ya, roti itu bukan produk makanan bikin Indonesia, enggak. Jadi kalau orang bikin supaya roti gini, enggak. Orang Barat iya, orang Indonesia tetap perutnya perut nasi. Kalau belum kena nasi, belum rasanya makan. Jadi kalau kita mau membuka suatu kuliner buat UMKM atau anak-anak muda, cobalah tetap makanan Indonesia. Di mana kita di Indonesia, ya makanan Indonesia yang pastinya paling disukai. Pasti disukai. Nah, Oma, kan Oma ada berita nih, Dapur Solo diakuisisi. Itu benar gak sih? Ya, iya, karena kan sesuai plan saya. Orang kan susah kan. Jadi untuk dijual gitu. Brandnya. Jadi brandnya itulah yang dibeli sama satu grup. Iya, brand dan seluruh resep juga barang-barang yang ini. Apa yang membuat mereka tertarik? Ya memang. Ceritanya gimana tuh? Ya, kok bisa tertarik? Ya karena kebetulan satu investor lagi butuh Indonesian restoran. Terus ada beberapa pilihan. Pas saya waktu itu iseng, ya udahlah coba karena saya kepengen pensiun gimana ya gitu. Itu sebelum COVID, sebelum pandemi. Iseng-iseng ternyata mereka tertarik karena apa? Satu, kenapa kita bisa diakuisisi? Karena kita punya sistem yang bagus, yang bisa di scale up. Dan waktu itu masih sedikit. Jadi scale up-nya gampang untuk mereka. Yang punya investor kan pasti duitnya. Kalau saya mau scale up, duit segitu serem-serem juga. Betul. Kita harus pinjem bank gitu loh. Nah itu yang membuat mereka tertarik. Terus sistem rapi dengan sistem semua, nggak ada double buku, perpajakan. Jadi itu yang mereka tuh. Jadi manajemennya transparan. Karyawannya juga oke, semua ada sistem. Karena ini juga dulu saya kombinasi dengan suami, terus kebetulan semua keluarga anak saya ikut terjun, mantu saya kebetulan bidangnya di keuangan. Saya memang istilahnya pembabat dulu lah. Kalau ada apa-apa tuh saya babat dulu gitu loh. Pembabat alas gitu. Kalau mau buka cabang ya saya. Terus kalau mau untuk masuk ke perkantoran, nah saya masuk. Saya ajarin karyawan saya gimana kita masuk di satu perkantoran nih loh, caranya mesti gini. Saya terjun loh, nggak ada yang semua anak buah, enggak. Bahkan saya monitoring, sebar brosur aja anak buah saya monitoring dari jauh. Waktu dulu ya. Kalau sekarang tinggal sosial media di jari tangan udah gampang. Berarti sekarang sudah manajemen sudah dikelola oleh grup itu. Ya. Jadi mereka juga cabangnya udah kemana-mana. Dan sekarang udah 60 berkembang sampai di luar pulau. Ada Medan, Kalimantan, cepet Sumatera. Banget. Hampir semua food court pasti ada tuh. Iya. Karena ya waktu itu kita belum berkembang di food court. Cuman stand alone. Nah dia mau ngembangin di food court. Ya pas lah. Jadi istilahnya klop panci dapat tutupnya. Jadi scalable, manajemennya sehat, keuangannya transparan, sehat, nggak ada utang, tidak itu ada paling utang. Bener. Oh by the way, boleh nggak sih kita ekspansi dengan utang atau mulai bisnis dengan utang? Tergantung. Kalau saya kebetulan nggak suka ngutang, jadi saya nggak mau berutang. Bisnis itu saya expand pada saat saya punya tabungan yang cukup, bisa expand baru. Ya mungkin karena kuno ya, takut utang tuh saya dibebanin begitu kayaknya. Jadi masing-masing. Kalau ada anak zaman sekarang kan nggak apa-apa, yang penting expand dulu. Tapi suka kadang-kadang kalau nanti takutnya utang, kita nggak bisa bayar bisnis, nggak tahu. Akhirnya kan jadi beban. Atau mulai bisnis. Saya baru mau mulai nih. Saya mau langsung punya ruko. Saya mau langsung punya kitchen yang bagus. Sekalian. Jangan. Mendingan step by step.
Kalau kita belum tahu omsetnya cukup untuk menutupi bunga bank, terus kita berutang, wah itu benar-benar bunuh diri. Jadi kita dikejar omset untuk bayar utang. Saya nggak mau itu, makanya berat ya. Berat lah. Terus nanti paling gampang kalau nggak bisa bayar utang ngemplang. Kita kabur ya janganlah. Bisnis kan punya prinsip dan manusia hidup ada prinsip. Berarti sekarang sudah lebih santai. Lebih advisor ya, kan meng-advise ya, meng-advise UMKM. Kemarin di Juragan banyak yang ini. Nggak apa-apa, saya juga seneng berbagi ilmu. Apa sih yang kita bawa? Kalau nanti kita menghadap yang kuasa, nggak ada yang kita bawa. Jadi ilmu kalau saya share ke teman-teman nggak apa-apa. Apakah share ilmu ini akan merugikan? Enggak juga. Nggak mengancam Dapur Solo. Resep semua orang bisa buat kok, rawon. Bener. Nah yang nggak bisa itu keuletan, yang tiap orang punya ketangguhan masing-masing. Betul. Dan yang nggak bisa dibeli waktu. Mau 30 tahun mau diulang nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau saya sekarang memberi nasihat buat UMKM, ya saya pernah ngalamin 30 tahun. Tergantung mereka mau mendengarkan nggak. Dan untuk UMKM yang tangguh, biasanya mereka juga tahu dari Om Maswan kayak begini, mereka coba. Karena belum tentu copy paste itu bisa sama gitu loh. Karena zaman kan udah beda. Tapi minimal benang merahnya tuh apa sih yang didapat? Mungkin ketangguhan, keuletan harus ada. Tadi standarisasi, terus inovasi. Central kitchen mungkin harus buat ya. Kan inovasinya setiap makanan, terus setiap zaman kan beda-beda. Nah itu yang kita harus kulik. Jadi kejelian kita untuk mengasah dari otak dan perasaan itu membuat produk itu punya soul. Seberapa penting spiritual dalam bisnis? Harus ada. Karena kalau bisnis tanpa prinsip, tanpa spiritual, ya kita menghalalkan segala cara. Kita bisa ganti barang, misalnya cabai, udah pakai cabai yang busuk, pakai apa? Pemanis, nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita punya spiritual yang kita harus jujur bahwa hidup itu ya tetap berpusatnya ke atas. Pasti kita kalau mau berbuat yang nggak benar, hati kecil ini ada jeritan. Jangan. Tinggal kita nekat atau enggak. Kan hidup pilihan. Benar. Kenapa sih banyak usaha kuliner ya yang dulunya bagus, kualitasnya bagus, waktu awal-awal selalu enak. Ya. Kenapa pas biasanya mundur-mundur ke belakang makin rame kok makin gak enak? Itu banyak tuh. Atau bahkan kualitasnya dikurangin. Standarisasi itu. Dan memang sekarang ini untuk generasi muda itu rasa mereka kalau di dapur ya masak dengan hati. Itu udah kayaknya enggak. Padahal masakan itu benar-benar harus ada touch-up sentuhan. Ada beda ya. Tapi yang penting gini, kalau buat saya memang kalau brand makin banyak pasti ada sedikit banyak itu ada 10% pasti berkurang. Tidak bisa sama seperti waktu saya masak sendiri. Waktu sekarang pasti ada 10% ya, kalau selama masih ditolerir, servisnya bagus, rasanya masih oke, nggak basi, cuman kurang asin dikit atau kemanisan atau kurang manis. Itu oke lah, 10%. Nggak ada hidup yang sempurna 100%. Saya kadang-kadang kalau ketemu orang, kok sekarang beda ya? Bedanya gimana? Rasanya sayur asem masih sayur asem nggak? Rawon masih ini nggak? Ya udahlah. Kalau mau benar-benar sesuai ini, kita harus bikin sendiri. Kalau sesuai dengan masakan kita. Kalau yang namanya udah banyak, karena tangan itu kan banyak sekarang ini. Kepanjangan tangannya itu nggak bisa kita benar-benar kayak plek sama seperti saya juga nggak bisa gitu. Bahan baku juga mungkin berubah. Nah, bahan baku berubah. Ayam aja juga sekarang rasanya juga kadang-kadang beda kan, pakannya gitu. Itu yang membuat banyak kompleks ya. Ya makanya kuliner tuh nggak gampang. Kuliner tuh nggak gampang. Harus benar-benar orang yang terjun ke kuliner harus punya tekad dan punya kesenangan, punya hobi yang luar biasa, hobi kerja, hobi masak, hobi mencicipi,
hobi interaksi sama orang, baru kita bisa baru terjun bisa kuliner. Survive. Iya. Oma, apa warisan yang ingin ditinggalkan Oma dari bisnis ini? Untuk kuliner atau dalam legacy ya. bisnis? Legacy untuk berbisnis itu berbisnis dengan hati. Buat saya, hati itu nurani kita. Itu akan membuat bisnis ini survive dan kompeten. Oke. Jadi jangan bisnis yang hanya orientasinya uang. Mencari profit sebanyak-banyaknya, itu akhirnya bisnis itu malah nggak tahan. Pakai hati aja, profit secukupnya. Tapi yang penting produk kita bisa diterima oleh orang lain, bisa menyehatkan, bisa membuat orang lain senang. Udah, itu nanti akan berkembang dengan sendirinya. Keren. Bener nggak sih Coach ini? Bener banget, ini pengalaman yang. Bener banget. Oma, thank you banget hari Sama-sama. ini. Nggak kerasa ya, cepat banget ya. Teman-teman. Iya, lebih. 1 jam. Belajar apa hari ini dari Oma Swan, dan kita doakan Oma sehat selalu dan bisa terus membimbing kita nih UKM anak-anak muda untuk tetap bersemangat. Thank you so much. Saya Tom MC Fle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.